Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kebebasan dan tanggung jawab. Yang mana kebebasan itu pasti akan dibahas dan akan dikaji jika mata kuliah tersebut atau kajian tersebut berkaitan dengan tingkah laku manusia. Yang mana etika profesi hukum itu semuanya pasti berkaitan dengan tingkah laku manusia, terutama tingkah laku anggota dari institusi tersebut atau golongan tersebut atau kelompok tersebut. Nah, maka kita akan membahas tentang kebebasan tersebut dan bagaimana juga kebebasan itu dalam konsep Islam. Nah, jadi kebebasan di sini dibahas semata-mata memposisikan bagaimana sih seharusnya kita sebagai manusia di zaman ini, di zaman kita saat ini itu menyikapi sebuah kebebasan. Apa kita itu seenaknya sendiri? Apa kita gitu sewenang-wenang terhadap selain kita, terhadap kita juga bisa mengeksplor semua keinginan, semua hawa nafsu kita, nah atau bagaimana? Maka pada kesempatan kali ini mari kita bahas hal tersebut dan mari kita lanjutkan kuliah kita. Nah, baik, kita akan membahas yang pertama yaitu apa itu kebebasan. Jadi kita akan membahas yang pertama pasti ya, apa itu kebebasan. Bebas mengandung dua pengertian, yaitu yang pertama adalah dia mampu untuk menentukan dirinya sendiri. Nah, jadi dia itu yang namanya bebas, makhluk itu mampu menentukan dirinya sendiri. Maksudnya diri sendiri ya kita itu mau jadi apa, kita mau kemana, kita mau berbuat apa, dia mampu. Nah, mampu menentukan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah dia tidak dibatasi oleh orang lain atau masyarakat. Nah, jadi dia itu tidak dibatasi oleh orang lain. Kalau yang namanya dibatasi, pasti bukan bebas namanya ya. Ya, kasih contoh saja lah, misalkan biasanya kita itu main layangan di pekarangannya orang atau di tanah lapang milik orang lain. Nah, kemudian kita tidak bisa bermain layangan lagi di situ karena tanah itu dibangun sebuah rumah atau bangunan yang lain. Nah, maka berarti kebebasan kita dibatasi oleh orang lain, gitu ya. Dibatasi oleh orang lain. Jadi yang namanya bebas itu mengandung dua pengertian. Nah, yang pertama bernilai positif dan yang kedua adalah negatif. Jadi itu pasti ya, kedua segi kebebasan itu perlu dibedakan, tapi tidak dapat dipisahkan, yaitu kedua-duanya merupakan satu kebebasan manusia. Jadi kedua pengertian ini itu tidak satu ya. Berbeda tapi tidak bisa dipisahkan. Nah, itu yang disebut dengan kebebasan. Kemudian kebebasan manusia juga berarti bahwa kemungkinannya untuk bertindak tidak dibatasi oleh orang lain. Nah, ini contoh seperti tadi ya. Kemudian manusia bebas dalam menentukan sikapnya sendiri. Ia menentukan dan mengarahkan dirinya sendiri atau otonom. Hal ini berbeda dengan binatang, yang mana binatang itu bertindak sesuai instingnya ya. Nah, binatang tersebut dia misalkan perbedaan kebebasan manusia dan binatang ya. Ya, yang namanya binatang itu dia makan dengan instingnya.
ada makanan ya dimakan, ada makanan ya dimakan, gitu ya. Ya walaupun kecuali sampai kenyang, sudah kenyang. Tapi manusia itu bisa menentukan. Nah, misalkan dia lapar, walaupun di depannya ada makanan enak, kalau dia tidak mau ya tidak. Beda dengan binatang. Selama dia lapar, ya sudah, makanan apapun di hadapannya dia akan dimakan. Selama makanan itu yang layak buat dia ya intinya, yang layak buat dia. Bukan misalkan kambing terus lapar dihadapkan dengan misalnya makanan manusia yang itu misalkan roti atau apa, nah itu bisa saja dimakan, bisa saja tidak. Kalau dihadapkan dengan daun, dengan rumput, pasti dimakan. Nah, itu bedanya dengan manusia. Jadi kita itu walaupun lapar, walaupun kita itu pengen makan, jika tidak pengen ya tidak. Jadi manusia itu otonom gitu loh ya. Kebebasan manusia itu otonom karena menentukan sifatnya, sikapnya sendiri. Kemudian selanjutnya adalah macam-macam kebebasan. Kebebasan terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama kebebasan sosial politik. Dalam diri manusia, ya, itu kebebasan terbagi menjadi dua macam. Kebebasan sosial politik adalah subjek kebebasan sosial politik itu suatu bangsa atau rakyat. Jadi subjeknya itu adalah suatu bangsa atau rakyat. Kebebasan sosial politik merupakan produk perjuangan bangsa atau rakyat sepanjang sejarah. Jadi istilahnya ini kebebasan kolektif ya, kebebasan bersama dalam suatu golongan atau suatu bangsa atau suatu daerah. Nah, jadi istilahnya sosial politik itu begitu. Bisa suatu golongan, bisa suatu daerah. Ada dua bentuk, yaitu pertama tercapainya kebebasan politik rakyat dengan batasi kekuasaan absolut raja. Kedua adalah kemerdekaan yang dicapai oleh negara-negara yang terjajah dari negara penjajah. Jadi namanya kebebasan sosial politik itu membatasi, yang pertama ya maknanya ada dua bentuk. Yang pertama membatasi kewenangan atau pengaruh kekuasaannya raja. Jadi raja itu sebatas mana kekuasaannya terhadap rakyatnya, terhadap anak buahnya. Nah, yang kedua itu adalah kemerdekaan yang dicapai oleh negara yang terjajah dari negara penjajah. Ya, seperti kita Indonesia tahun 1945. Nah, yang mana konteks penjajah di sini pasti ya, yang namanya penjajah itu awalnya dia pengen menguasai kekayaan alam, karena faktornya pasti ekonomi ya kan. Habis itu baru dia istilahnya untuk melanggengkan kekuasaannya itu, untuk melanggengkan dia itu ngeruk semua, mengambil semua sumber daya alamnya, maka dia memperbudak, mempengaruhi, kemudian menindas, kemudian memperkerjakan dengan paksa dan lain sebagainya terhadap penduduknya. Nah, jadi jika kita melihat konsep penjajahannya, itu pasti seperti itu tadi. Karena motifnya mereka itu ya cari duit, entah itu cari emasnya atau kekayaan alam yang lain, yang mana itu bisa mensejahterakan si penjajah atau negara asalnya penjajah tersebut. Nah, maka kemudian yang pertama juga begitu, membatasi kekuasaan raja. Jadi kalau begini adik-adik, jadi kalau zaman dahulu itu ya, yang namanya kekuasaan raja itu absolut ya. Jadi kita itu pokoknya harus menjadi objeknya raja. Mau diapakan, mau disuruh apa, mau jadi apa, kita harus manut dan nurut ketentuannya raja. Kalau enggak, ya otomatis penggal, gitu ya, otomatis dibunuh. Nah, selama itu masuk dalam kekuasaannya. Nah, maka yang pertama yaitu membatasi, istilahnya raja itu berhak atas diri kita, atas tanah kita yang kita tempati, atas rumah kita, atas keluarga kita itu apa. Nah, itu jadi ada batasannya. Akhirnya kita kan walaupun istilahnya tidak bebas-bebas banget gitulah ya, tidak bebas banget sesuai keinginan, akan tapi tidak tertindas lah ya, tidak tertindas ketika raja itu mempunyai kekuasaan absolut yang mutlak.
Karena orang dahulu, sistemnya dahulu di barat ya, di Eropa itu yang namanya akad, yang namanya kerugian itu harus ditanggung dengan dirinya. Maksudnya misalkan hutang nggak bisa membayar itu bukan diambil hartanya, bukan, tapi dirinya harus menjadi budak, misalkan begitu ya, mengabdi dan menghamba kepada yang si penghutang. Akhirnya dia menjadi tuannya kan. Nah, selanjutnya adalah kebebasan individu. Ya, tadi kebebasan sosial politik, kemudian kebebasan individu, yang mana ini mencakup semua kebebasan yang ada. Ya, kebebasan individu ini mencakup semuanya berkaitan dengan individu manusia. Subjek kebebasan individu adalah manusia perorangan. Bebas dapat diartikan terlepas dari kewajiban dan keterikatan. Artinya adalah bertindak semau-maunya atau kesewenangan. Nah, jadi ini arti saja, masih artinya saja. Yang namanya kebebasan individu itu pasti perorangan ya, baik itu secara badan ataupun secara pikiran ya, ataupun secara keinginan. Misalnya badan kita itu bagaimana, keinginan kita bagaimana, pikiran kita bagaimana, kehendak kita bagaimana, itu beda-beda. Intinya yang menyangkut itu semua itu adalah kebebasan individu. Nah, yang banyak kebebasan individu, arti istilahnya, arti letter like-nya, arti tekstualnya adalah bertindak semau-maunya atau kesewenangan. Jadi terserah dia, serahlah. Tindakan kesewenangan sebenarnya tidak dapat disebut kebebasan, sebab bebas sungguhnya tidak berarti lepas dari segala keterikatan. Jadi memang yang namanya kalau kita bicara kebebasan ya, demokrasi adalah kebebasan. Kalau kita bicara kebebasan ya pasti lama-lama bertindak kesewenang-wenangan gitu loh. Jadi ini tidak pas lah ya. Kan, tapi bebas itu pasti ada ikatan-ikatan, ada batasan-batasan tertentu. Nah, kebebasan individu terdiri dari beberapa macam, yaitu kebebasan fisik, ya kebebasan fisik kita. Misalnya fisik kita itu bukan milik orang lain, bukan kemana seperti robot gitu loh. Disuruh ke sana, suruh ke sini, suruh ke sana, suruh ke sini. Menurut tuannya enggak, tapi ya memang milik kita. Nah, milik kita rawat, milik kita, hak prerogatif dari Tuhan. Kebebasan yuridis atau hukum. Nah, kebebasan dalam istilahnya mendapatkan hukum, mendapatkan tanggung jawab hukum. Kebebasan psikologis atau menentukan nasib, dan kebebasan moral. Kemudian selanjutnya adalah kebebasan yang terbatas. Nah, kebebasan manusia secara hakiki terbatas oleh kenyataan bahwa kita adalah anggota masyarakat. Setiap anggota masyarakat mempunyai kebebasan. Kebebasan masing-masing individual. Kebebasan masing-masing individual akhirnya membatasi kebebasan masing-masing lainnya. Jadi memang yang namanya kebebasan itu ternyata ada batasnya. Tadi kan bebas itu nggak ada batasnya ya kan. Tapi ternyata ya harus ada batasnya. Nah, karena apa? Ya kenyataannya kita itu anggota masyarakat. Itulah intinya ya. Kita itu anggota masyarakat. Kita itu pasti hidup berdampingan. Tidak bisa kita hidup sendirian. Nah, kalau mau sendirian coba aja hidup di hutan ya. Makan nyari sendiri, apa-apa nanam sendiri. Nah, itu silakan coba. Manusia ternyata tidak semuanya bisa, mayoritas tidak bisa. Bagaimana masyarakat membatasi kebebasan anggota-anggotanya? Nah, sekarang timbul pertanyaan, gimana caranya masyarakat itu membatasi anggota-anggotanya itu gimana? Nah, kan harus ada batasan-batasannya kan tadi kan, karena kita anggota masyarakat. Maka yaitu dengan menetapkan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan. Nah, pasti sudah dibikin aturan. Baik aturan itu secara adat atau secara tertulis atau kesepakatan ya. Kesepakatan maksudnya ya kayak negara ada undang-undangnya. Nah, cara yang wajar untuk mengatur kelakuan manusia adalah dengan melalui hukum, undang-undang, peraturan, tata tertib dan sebagainya. Yang mana itu pasti mengikat sebuah komunitas tertentu, sebuah golongan tertentu, nah, dan wajib ditaati oleh mereka semua. Nah, itu ya.
Karena apa? Kalau nggak ditaati ya pasti akan bentrok atau bertabrakan dengan manusia yang lain, dengan anggota masyarakat yang lain. Apabila seseorang tidak mau tahu, masyarakat berhak untuk seperlunya mempergunakan paksaan fisik mencegahnya bertindak yang tidak merupakan haknya. Pasti ya, dalam sebuah komunitas itu ada istilahnya yang dia itu seenaknya sendiri. Dan itu ada yang karena faktor tabiatnya, karena tabiatnya nggak bisa diatur sudah. Tabiatnya nggak mau terikat. Ada yang memang karena faktor keterpaksaan, faktor yang lain. Karena menyelamatkan nyawa orang lain, karena kebutuhan primernya yang mendesak ya. Nah, maka dia akan menabrak ya, akan melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Nah, kalau seperti ini gimana? Ya, maka masyarakat berhak untuk mempergunakan paksaan fisik. Nah, paksaan fisik itu ya istilahnya fisiknya itu dibatasi, dia pergerakannya dibatasi, keinginannya dibatasi, apalagi perlakuannya dibatasi semua gitu loh ya. Jadi nggak bisa seenaknya, dan itu pasti ada di setiap aturan dimanapun pasti ada. Jadi yang hal seperti ini harus kita sadari ya, harus kita sadari. Itu dulu istilahnya saya ini membahas sebuah kebebasan itu istilahnya ya dari zaman-zaman dulu sampai sekarang. Kalau sekarang sudah jelas aturan, jelas kemudian aturannya itu terperinci dalam segala lini kehidupan. Dari kalian melek sampai kalian tidur lagi ada kayak istilahnya sepertinya sudah ada aturannya gitu. Kalian hidup ada aturannya. Kalian hidup saja itu sudah rumah bayar, listrik bayar, minum bayar, makan bayar, semuanya. Nah, semuanya. Maka mari kita gunakan kebebasan kita itu dengan tidak merugikan orang lain. Penentuan diri dan tanggung jawab. Nah, hubungan antara kebebasan dan tanggung jawab adalah semakin seseorang tidak mau bertanggung jawab, semakin sempit wawasannya dan ia semakin lemah. Jadi memang ada hubungan antara kebebasan dan tanggung jawab. Pasti ada hubungannya. Dan itu maka sebaliknya, jika dia bersedia untuk bertanggung jawab, semakin dia terbuka pada tantangan kehidupan zaman dan masyarakat. Ia juga semakin kuat menentukan dirinya sendiri. Nah, maka adik-adik sekalian, jika kalian tidak mau bertanggung jawab, ya berarti istilahnya kalian itu wawasannya sedikit, gitu kan ya. Wawasannya sempit, ruang geraknya sempit, kemudian dia tuh banyak sekali batasannya. Itu kalau orang nggak mau bertanggung jawab begitu. Iya, nggak mau bertanggung jawab kan, otomatis dia ruang geraknya sempit nanti, bisa kabur, ya toh. Nah, akhirnya dicari polisi. Mau kemana? Takut nangkap polisi. Mau ke situ, takut nangkap polisi juga. Menggunakan HP, takut nangkap polisi. Ya macam-macam. Nah, itu ada ya, makanya dengan wawasan yang luas kita itu bisa tahu, bisa mengerti sampai mana sih batasan kita, gitu loh. Nah, bahkan istilahnya ada orang itu kan sekarang ya, istilahnya teknologi sudah canggih sehingga kita itu semua-mana seakan-akan diawasi. Jejak digital kita ya, jejak digital yang istilahnya apa yang kita perbuat dalam dunia maya itu bisa dilacak, kan intinya begitu. Nah, bahkan kita mau kabur kemana pun sudah ketahuan, pasti lewat bandara atau lewat pelabuhan atau lewat darat, lewat angkutan dan lain sebagainya, itu pasti bisa dilacak. Nah, otomatis kita sudah tidak bebas lagi, dan itu semakin sempit karena kita dikejar-kejar oleh pihak berwenang. Akan tapi kalau dia itu mau bertanggung jawab, orangnya bertanggung jawab, semakin dia terbuka, maka kehidupan zaman dan masyarakat semakin kuat menentukan dirinya sendiri. Jadi semakin dia bertanggung jawab, kebebasan itu dia dapat dan dia berhak menentukan dirinya sendiri. Dia bisa menentukan dirinya sendiri, mau ngapain, mau jadi apa, mau buat apa.
itu dia bisa karena dia mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab itu ada pada diri kalian sendiri, diri kalian masing-masing. Maka jadi orang itu harus bertanggung jawab. Janji ya harus ditepati. Ya. Kemudian jika kalian itu sudah sepakat dengan seseorang, apapun kesepakatannya, ya harus segera dilaksanakan. Banyak sekarang itu seperti itu, apalagi masalah hutang lah, dan berkaitan dengan hak orang lain. Maka kalian jadilah orang yang bertanggung jawab. Nah, apapun istilahnya yang terjadi, kalau kalian menunaikan tanggung jawab kalian akan dicap sebagai orang yang bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, sehingga orang akan percaya kepada kalian dan kalian juga akan mendapatkan kebebasan dan penentuan diri kalian sendiri. Maka pada akhirnya jika kita simpulkan bahwasanya kebebasan itu adalah tanggung jawab itu sendiri. Ingat ya, kebebasan itu adalah tanggung jawab itu sendiri. Nah, contoh bagaimana sih? Begini, adik-adik. Kalian itu kecil, istilahnya kebebasan kalian kan terbatas ya. Kesana tidak boleh, pegang pisau tidak boleh, pegang gunting nggak boleh. Nah, semakin kalian dewasa, maka istilahnya orang tua itu semakin melonggarkan. Karena kalian sudah bisa mikir dan kalian sudah dapat mempertanggungjawabkan perbuatan kalian. Nah, hal ini juga sama dengan misalkan seorang pejabat sama rakyat biasa. Pasti bebas mana? Pasti bebas pejabat, gitu loh ya. Pejabat itu lebih bebas daripada rakyat biasa, karena rakyat biasa itu dia terikat peraturan-peraturan. Kalau si penguasa atau si pejabat ini kan dia mempunyai kewenangan. Nah, dia menentukan aturan ani, aturan itu. Tapi dia juga mempunyai tanggung jawab yang lebih besar. Maka semakin besar tanggung jawabnya, semakin orang itu bertanggung jawab, maka kebebasannya juga semakin longgar, semakin luas. Nah, itu adik-adik ya. Maka kalian nanti kalau jadi pejabat, misalnya ya, kalau jadi pejabat jangan gunakan kebebasan kalian itu untuk kepentingan kalian sendiri, jangan. Tapi gunakan dengan tanggung jawab sepenuh hati, bahwasanya kebebasan, kewenangan kalian itu dapat mensejahterakan orang lain, dapat mensejahterakan masyarakat kalian sendiri. Nah, kemudian selanjutnya adalah konsep kebebasan dalam Islam. Konsep kebebasan atau al-hurriyah atau liberty ya, dalam Islam asal mulanya adalah konsep ikhtiar dan takdir yang berkaitan dengan kebebasan atau tidaknya manusia dalam melakukan perbuatannya dalam term teologi atau agama. Jadi yang namanya kebebasan dalam Islam itu sebenarnya sudah ada gitu ya, sudah ada dibahas dalam Al-Quran, tapi belum berupa konsep, bukan. Nah, istilahnya masih isyarat-isyarat gitulah ya. Belum sebuah konsep yang baku gitu, belum. Nah, maka yang namanya bebas dalam Islam itu yang jelas pembahasannya dalam hal beragama atau tidak beragama gitulah. Misalnya kamu percaya Allah atau tidak, gitulah intinya. Makanya dalam termnya pasti teologi gitu kan, yang membahas tentang ketuhanan. Kemudian setelah terjadinya kontak dengan dunia barat, konsep tersebut berkembang menjadi lebih luas cakupannya seperti kebebasan berekspresi atau mengungkapkan pendapat, kebebasan berpikir, kebebasan berpolitik, atau kebebasan ekonomi. Walaupun ide-ide dasar atau embrio pemikiran kebebasan di atas sudah ada dalam Islam, namun secara konseptual pada masa lalu itu belum ada. Jadi, istilahnya kebebasan berekspresi,
atau mengungkapkan pendapat, kemudian kebebasan berpikir, berpolitik, dan kebebasan ekonomi itu dulu istilah dalam Islam itu belum ada konsepnya, belum dikonsepkan seperti ini gitu loh. Apalagi dulu kan istilahnya yang bebas itu ya yang dibahas ya tentang kamu Islam atau tidak Islam, kamu percaya Allah atau tidak percaya Allah. Kemudian selanjutnya adalah kemudian konsep kebebasan individual seorang dalam Islam. Ternyata tidak bisa berjalan sendirian tanpa dibarengi dengan kewajiban-kewajiban lain yang harus dijalankan, termasuk mempertimbangkan kepentingan orang lain. Maka kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Nah, ini akhirnya. Kemudian selanjutnya adalah kebebasan dalam Islam lebih terbatas dan terarah. Nah, atau dengan kata lain bebas tapi terikat. Sebab demokrasi liberal menekankan kemampuan berbuat tanpa batas. Sedang dalam Islam, kebebasan menekankan kemampuan untuk bereksis dikarenakan standar hukumnya berbeda. Jadi, kalau kita bicara tentang demokrasi liberal, memang istilahnya manusia itu bebas sebebas-bebasnya gitu ya, sebebas-bebasnya. Kalau dalam Islam itu enggak. Nah, bebasnya ya terserah. Kalau demokrasi liberal tuh kamu ngapain, mau berbuat apa, wis intinya prinsipnya itu, prinsipnya itu. Kalau dalam Islam kan istilahnya kebebasan menekan kemampuan untuk bereksis karena standar hukumnya beda. Jadi kalau dalam Islam ya punya standar hukum sendiri. Kalau demokrasi liberal kan standar hukumnya ya istilahnya tergantung dari daerah atau pergolongan ataupun kawasan tertentu. Bahkan ya kalau tidak ada ya tidak ada sama sekali demokrasi liberal. Tapi kalau dalam Islam sudah ada hukumnya sendiri-sendiri dan itu bersifat pasti ya, istilahnya bersifat qat'i ya, gitu. Nah, hukum dalam demokrasi liberal dengan mudah diubah atau diganti dengan hukum baru yang lebih akomodatif terhadap aspirasi rakyat untuk mendapatkan kebebasan yang lebih besar. Jadi konsepnya itu kan istilahnya ya kesejahteraan mungkin ya, kesejahteraan atau istilahnya terpenuhinya kebutuhan hidup. Kemudian penentuan diri sendiri, penentuan mau ngapain, penentuan sikap, penentuan berpikir. Nah, itu istilahnya mana yang menurut mereka itu lebih menguntungkan, lebih berkembang dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dipakai. Itu makanya berubah-ubah. Konsepnya itu berubah-ubah dalam demokrasi liberal. Oh, ini nggak cocok, diganti lagi. Oh, ini nggak cocok, diganti lagi. Nah, dan setiap zaman mesti berbeda-beda. Tapi sementara hukum Islam tidak bisa berubah seenaknya. Hanya produk hukum Islam dari hasil ijtihad saja yang dapat diubah. Jadi kalau ijtihad tidak bisa dirubah. Sedangkan hukum-hukum dari nas-nas qat'i tidak boleh dirubah. Ya, contoh istilahnya manusia. Kalau dalam Islam kan ya manusia. Itu hambanya Allah. Kita punya Tuhan Allah. Dan Allah itu mempunyai hak-hak. Mempunyai hak-hak yang ada pada kita karena kita kan hambanya kan gitu, ciptaannya Allah. Nah, apa istilahnya kalau dalam Islam? Ya, istilahnya kita wajib sholat. Kita wajib sholat, apapun keadaannya ya wajib sholat. Kalau demokrasi liberal kan enggak, oh sholat itu istilahnya mungkin menghambat, ya sudah dianggap menghambat ya enggak sholat gitu. Nah, menghambat perkembangan, enak-enak kerja sholat gitu kan, enak-enak rapat sholat dan gitu. Kalau demokrasi liberal kan enggak mandang itu, tapi kalau Islam ya tetap wajib sholat karena itu sudah pasti. Bukan masalah ijtihadi. Ijtihadi itu contoh misalnya bagaimana sholatnya, itu ijtihadi. Nah, ijtihadi. Sholatnya itu tahiyatnya bagaimana, itu ijtihadi. Tapi kalau istilahnya dalam yang pasti, kalau yang pasti itu ya sholat tersebut, puasa, zakat, nah, itu pasti. Nah, pasti diwajibkan itu. Kalau puasa, kalau zakat misalkan ngitung harta, ngitung kekayaan, ngitung untung ruginya, sudah berapa lama dimiliki dan lain sebagainya kan begitu. Dan itu wajib pasti, qat'i, tidak bisa dirubah-rubah itu. Nah, kemudian di antara kebebasan dalam Al-Quran adalah kebebasan penghambaan atau yang terendah. Al-Quran surat Al-Imran ayat 79. Jadi kalau dalam Al-Quran itu
Jika kita telusuri ya, jika kita kaji, itu ada pembahasan tentang kebebasan penghambaan, yaitu manusia itu lahir itu bebas. Lahir itu bukan budak orang lain, bukan pesuruh orang lain, bukan. Maka itu landasannya adalah surat Al-Quran, surat Al-Imran ayat 79. Karena istilahnya kalau zaman dulu itu dia budak atau enggak, bapak ibunya budak ya selamanya akan budak gitu. Nanti punya cucu budak lagi, punya cicit budak lagi, budak terus gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kebebasan dalam berakidah. Yang dalam Islam itu pasti yang dibahas dan menjadi term tadi yang pertama ya, term teologi atau dalam agama. Kebebasan itu dalam berakidah, yang mana itu tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Ya, pasti ya. Karena apa? Karena ya istilahnya Allah itu tidak maksa hambanya itu untuk percaya dia. Tidak maksa, Allah itu tidak maksa. Tidak maksa, tapi istilahnya kita diberi akal, kita diberi hati, kita diberi panca indera. Otomatis dengan diberi itu semua, kita diberi kewenangan untuk menentukan sikap kita sendiri. Kita diberi kewenangan kan untuk menentukan sikap kita sendiri. Maka Allah itu tidak istilahnya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Tidak ada paksaan dalam beragama. Karena apa? Agama jika itu paksaan, jika itu sebuah ancaman, maka agama itu sendiri istilahnya bukan disebut agama istilahnya kan. Agama itu kan pasti membawa kedamaian, membawa kemakmuran, kesejahteraan, ketenangan, ketentraman. Nah, ini malah paksaan, dengan siksaan, dengan ancaman. Nah, itu istilahnya gimana mau disebut agama? Nah, kebebasan berpikir yang ketiga adalah kebebasan berpikir atau berpendapat dalam surah Al-Kahfi ayat 56. Jadi pasti istilahnya ya, kebebasan berpikir itu harus dimiliki, disematkan ya, ada dalam Al-Quran, dan itu bagi individu masing-masing manusia, karena memang kita diberi anugerah akal untuk berpikir. Dan yang keempat adalah kebebasan berkehendak. An-Najm, dalam surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Jelas kebebasan berkehendak itu ya selama kehendak tersebut sesuai syariat, selama kehendak tersebut dalam koridor-koridor tertentu, koridor-koridor yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, pasti itu boleh. Yang tidak boleh itu yang keluar dari batasan-batasan tersebut. Nah, berkaitan dengan hal ini, maka pasti kita akan bahas tentang hak asasi manusia, gitu ya, hak asasi manusia yang sudah dirumuskan oleh PBB. Nah, yang mana itu istilahnya kita itu meniadakan ya, misalnya PBB itu ingin meniadakan penindasan fisik terhadap bangsa lain, dari satu bangsa terhadap bangsa yang lain. Nah, maka yang pertama adalah HAM adalah hak yang dimiliki individu berdasarkan keberadaan sebagai manusia. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. Nah, hak asasi tersebut pertama kali sudah tertulis dalam Al-Quran tentang persamaan derajat manusia, jaminan atas hak milik, jaminan atas hak hidup, dan jaminan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Maka di Eropa, pengakuan hak asasi diawali lahirnya Piagam Magna Carta tahun 1215 di Inggris dan di Prancis tahun 1789, sedangkan di Amerika dicetuskannya pada tahun 1776 melalui Virginia Bill of Rights. Maka sebenarnya di Islam itu sudah dibahas ya, sudah dibahas, tinggal kita mengembangkan. Nah, kalau di Barat ini, Masya Allah, bayangkan 1215, ada yang 1700. 1700-an baru dibahas, baru diterapkan, baru dibahas. Nah, kita Islam sudah dari dulu gitu ya. Sudah dari dulu ada. Ini secara
secara fisik. Secara fisik dan istilahnya ideologi, secara fisik, secara ideologi semua ya, hak asasi di sini bahas semua. Secara fisik, secara ideologi, ekonomi, berkehendak, berpikir, semua ya intinya berkaitan dengan manusia itu sendiri. Pemerintah Indonesia menaruh perhatian terhadap masalah HAM di akhir masa penguasaan Orde Baru dengan didirikannya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM tahun 1993. Kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Jadi apapun yang di Indonesia sudah ditetapkan, karena memang di Indonesia ini bukan negara yang istilahnya dalam tanda kutip berlandaskan Islam murni ya. Berlandaskan Islam murni, karena kita istilahnya bangsa Indonesia itu berbeda-beda, sukunya berbeda-beda, agamanya berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan, satu daerah, kita hidup berdampingan. Maka lahirlah ya ini tentang hak asasi manusia dan tentang pengadilan hak asasi manusia. Yang mana istilahnya kalau sudah diundang-undangkan itu harus dijalani dan pelanggarnya bisa dipidanakan, gitu ya. Baik dari unsur manapun itu, mau unsur dari unsur militer ataupun unsur kepolisian ataupun unsur masyarakat sipil dan lain sebagainya, bisa kita mengadukannya ke pengadilan karena apa? Melanggar hak asasi manusia. Bahkan sampai dibentuk Komnas HAM, misalnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ya terlepas dari apa istilahnya ya, terlepas dari pihak-pihak asing ya intinya. Ini terlepas dari pihak-pihak asing, mungkin intervensi dari pihak asing atau pesanan pihak asing atau dan istilahnya ada kepentingan politik dari pihak asing dan lain sebagainya, yaitu pembahasannya bisa lebih lanjutnya, bisa pembahasan yang lain. Akan tetapi hak asasi manusia ini kenapa sih sebenarnya perlu? Nah ini memang untuk melindungi hak-hak kita gitu loh. Hak kita punya hak sendiri-sendiri gitu loh. Kita punya hak untuk dipelihara negara, mendapat kesejahteraan yang sama. Nah, bukan karena istilahnya kalau sudah berduit, kalau sudah seorang pejabat, seorang istilahnya mempunyai kedudukan tinggi, semena-mena gitu. Ya, tetap sama di mata hukum. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri HAM. Yang pertama, hakiki. HAM itu, hak asasi manusia itu bersifat hakiki. Nah, yaitu hak asasi manusia merupakan hak yang telah dimiliki manusia sejak lahir, bahkan ketika masih dalam kandungan. Jadi itu memang sudah dijatah sama Allah gitulah, sudah ditentukan. Itu kodrat yang telah diberikan Tuhan untuk manusia. HAM selalu ada di sepanjang kehidupan manusia. Apabila HAM dihapuskan, maka harus meniadakan manusia itu sendiri. Jadi intinya dalam hak asasi manusia itu menentukan apa itu hak asasi manusia, yaitu sesuatu yang telah dimiliki manusia sejak lahir dan sudah melekat, tidak bisa dipisah. Kalau mau menghilangkan HAM ya sudah dipateni wae kan gitu. Bunuh aja ini. Yang kedua, universal. HAM itu bersifat universal, yaitu keberadaan HAM berlaku secara menyeluruh bagi setiap manusia di suatu negara tanpa terkecuali. Tidak terbatas oleh tempat, ruang, dan waktu. Maka di mana manusia HAM harus dihormati dan dijunjung tinggi. Makna lainnya adalah menjunjung tinggi setiap hak manusia tanpa memandang kedudukan, agama, ras, usia, suku, dan lain sebagainya. Ya, walaupun penerapan HAM ini masih belum 100%, tapi secara umum ya lumayan ada penerapan ini. Dalam artian begini, memang dalam Islam itu istilahnya kan orang Islam itu kan harus bermartabat tinggi ya, agar kita tidak dipandang remeh oleh agama lain. Ini ngomongin agama dulu. Nah, misalkan istilahnya orang Islam juga harus kaya gitu loh. Masa orang Islam miskin? Orang Islam itu harus ya intelek,
Orang Islam itu ya harus istilahnya segala kelebihan yang ada dalam manusia itu orang Islam itu harus lebih, harus bisa lebih gitulah ya. Baik secara ekonomi, secara pendidikan, dan lain sebagainya, segala lini kehidupan. Memang kita diharuskan begitu dalam Islam. Biar apa? Ya biar Islam itu tinggi derajatnya. Nah, ternyata masih ada orang yang istilahnya ya bermain yang tidak mau ya, orang itu tidak mau menghiraukan HAM ini ya. Contoh Islam, misalkan contoh perbuatan rasis terhadap pemain-pemain berkulit hitam, pemain sepak bola berkulit hitam di Eropa. Nah, misalnya mereka kan ini kan cuma berbeda warna kulit saja gitu loh. Mereka sama-sama punya gigi, sama-sama punya mata, punya jantung, cuma beda warna kulitnya saja. Tapi kan istilahnya ini perbuatan-perbuatan seperti ini, dia belum paham HAM ini yang berbuat seperti ini. Ya, mengibaratkan mereka itu seperti binatang, maksudnya yang hitam-hitam seperti binatang. Kadang kita juga masih seperti itu. Kita banyak istilahnya kecenderungan atau istilahnya perilaku-perilaku yang melanggar HAM itu. Contohnya misalkan di sekolah, istilahnya yang cantik-cantik ngegeng sendiri gitu kan, dia merasa paling the best, paling oke sendiri ya kan. Atau yang kaya-kaya ngegeng sendiri, nah, misalnya ngopinya di sini, nongkrongnya di sini, kalau nggak punya saya diremehkan, bajunya jelek diremehkan, nah, sendalnya jepit diremehkan, intinya begitu ya, tasnya jelek diremehkan. Itu memang sudah tabiat manusia seperti itu, makanya harus diikat dengan aturan seperti ini. Nah, tentang suku misalkan juga begitu, bahkan istilahnya orang Jawa misalkan ya merasa hebat di tempat lain gitu kan, di sukunya orang lain. Nah, itulah yang harus diberantas, dibatasi gitu ya, harus diatur seperti itu, tidak bisa semenang-menang. Karena selanjutnya adalah yang namanya ciri-ciri HAM itu bersifat tetap, bermakna bahwa HAM akan terus ada dan melekat dalam diri seorang manusia. Keberadaan HAM merupakan pembeda manusia dengan makhluk hidup lain. Keberadaan HAM tidak dapat dihilangkan, diambil secara sepihak, karena hak asasi manusia akan terus ada pada diri manusia tersebut. Kemudian yang keempat adalah, hal ini bermakna bahwa hak yang keempat adalah utuh ya. Hak asasi manusia itu utuh, nggak bisa potong-potong hilang. Hal ini bermakna bahwa hak asasi manusia tidak dapat dibagi antar sesama manusia, dibagi-bagi. Nah, semua orang memiliki hak utuh seperti hak hidup, hak sipil, hak pendidikan, hak politik, dan hak-hak yang lain. Jadi intinya hak asasi manusia itu hakiki, kemudian tetap utuh, dia tidak bisa pindah, dia tidak bisa dibagi, dia tidak bisa dihilangkan, dan sebagainya. Dia dimiliki setiap orang dan kita wajib menghormati hak-hak tersebut. Dan ini sering terjadi misalkan ya, sering terjadi itu yang misalnya bahkan hampir setiap hari kita lihat itu seperti orang yang menyematkan atau istilahnya nyunat knalpot. Nah, menyematkan knalpot bersuara keras di sepeda motornya itu sudah contoh dari orang-orang yang istilahnya seenaknya sendiri. Nah, dia tidak menghormati orang lain. Maka seperti kalian ini, intinya begini adik-adik sekalian. Yang namanya manusia itu memang diberi kebebasan, dan ingat ya, kebebasan kalian itu dibatasi dengan kebebasan orang lain. Nah, maka berhati-hatilah dalam berbuat apakah itu merugikan orang lain atau tidak. Nah, memang kita tidak istilahnya kita kalau disibukkan ini merugikan orang atau tidak, ya sudah, kita akhirnya kan tidak jadi bekerja, nggak jadi berbuat, nggak jadi berinspirasi, nggak jadi istilahnya berekspresi ya. Tapi secara tidak langsung pakai hati saja gitu loh. Pakai hati. Gimana sih kita ini, apakah layak apa yang saya perbuat ini?
apakah merugikan orang lain? Saya kasih contoh tadi, knalpot disunat itu istilahnya sangat merugikan orang lain. Lewat depan rumahnya orang, knalpotnya gede, keras suaranya, gitu kan, mengganggu orang tidur, mengganggu bayi tidur, masya Allah. Nah, berapa rumah yang dia lewati gitu loh, dari sepeda motornya yang lewat itu. Belum ada yang orang tua sakit jantung, kemudian punya anak kecil. Misalnya itu lewat saja sudah nangis. Kalau bangun nangis, itu sudah menyibukkan orang lain. Nah, maka adik-adik sekalian, berhati-hatilah dalam berbicara, berbuat. Nah, jika kalian itu ingin berbuat dan berekspresi, maka kalian juga harus siap untuk bertanggung jawab, karena kebebasan itu adalah tanggung jawab itu sendiri. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pada mata kuliah kali ini. Nah, semoga bermanfaat, dan hal ini, masalah kebebasan ini harus disampaikan untuk membuka cakrawala kita, untuk membuka hati kita. Kemudian kita dapat merenungi, kita dapat meresapi bagaimana kita berekspresi yang itu bukan merugikan orang lain, tapi malah kita dapat memberikan manfaat yang lebih kepada orang lain. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.